Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Arifin. Saya dari Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang. Dan saya sekarang berada di semester 7. Kali ini saya akan membahas mengenai lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Untuk itu, minta bantuannya agar bisa like dan subscribe dan jangan lupa komen di bawah ini. Di sini saya akan membahas mengenai administrasi dan manajemen olahraga. Administrasi itu meliputi sebuah ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Sedangkan manajemen berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip dasar paham Olimpik. Nah, apa yang dimaksud dengan paham Olimpik? Di sini, paham Olimpik ialah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, dan jiwa. Nah, di sini ada tujuan dari Olimpik adalah menempatkan olahraga yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai yang berkaitan dengan martabat manusia. Ada juga gerakan Olimpik atau Olympic Movement, yaitu kesepakatan bersama di organisasi. Nah, di sini ada juga IOC, yaitu sebagai badan yang memimpin gerakan Olimpik. IOC ini adalah suatu organisasi internasional yang non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss. Ada beberapa misi dan peran dari IOC ini, yaitu yang pertama, mendorong dan membantu promosi etika dalam olahraga dan pendidikan generasi muda melalui olahraga. Yang kedua, mendorong dan membantu suatu organisasi. Dan yang ketiga, memastikan perayaan Olimpiade secara teratur. Dan juga bekerja sama dengan organisasi publik dan organisasi swasta. Dan mengambil tindakan agar dapat memperkuat persatuan dan melindungi kebebasan dari negara Olimpik. Bertindak untuk melawan segala bentuk diskriminasi yang dapat mempengaruhi gelak Olimpik. Mendorong dan membantu promosi akan wanita dalam berolahraga. Ada beberapa jenis Olimpik. Olympic Congress, yaitu untuk menghimpun perwakilan konstitusi dari gerakan Olimpik pada kurun waktu yang ditentukan oleh IOC, diundang oleh Presiden IOC, dan agenda berdasarkan hasil konsultasi. Olympic Solidarity. Olympic Solidarity ini bertujuan untuk mengorganisasi bantuan kepada para NOCs, khususnya bagi mereka yang membutuhkannya. Dan ada juga Olympic Game, yaitu kompetisi antar atlet baik dalam event individu maupun beregu dan bukan antar negara. Simbol Olimpik terdiri dari 5 ring atau 5 lingkaran yang memiliki dimensi yang sama atau bisa disebut dengan The Olympic Rings. Digunakan sendiri pada suatu atau dalam 5 waktu yang berbeda yang berurutan dari kiri ke kanan, yaitu biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Lingkaran tersebut saling mengait dari kiri ke kanan. Ada juga moto dari Olimpik, yaitu Citius, Altius, Fortius, yaitu lebih cepat, lebih
tangguh, dan lebih kuat. Lagu Olimpik yaitu musik yang berjudul Olympic Anthem yang dikarang oleh Spyro Samara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkup administrasi dalam olahraga. Tadi kan sudah dijelaskan, administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Menurut Sondang P. Siagian memberikan pengertian administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, secara singkat, telah disimpulkan unsur dari administrasi yaitu dua orang manusia atau lebih dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas yang hendak dilaksanakan dan peralatan. Ada juga mengenai konstitusi organisasi olahraga nasional. Hal yang paling mendasari dari organisasi adalah konstitusi atau anggaran dasar. Konstitusi ini biasanya membuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau mengelola organisasinya. Konstitusi ini dapat memberikan petunjuk bagaimana anggota organisasi berharap untuk diorganisir. Ada pula mengenai tata kelola organisasi atau biasa yang disebut governance of a sport organization. Dalam organisasi sistem demokrasi, anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Mereka sering mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada dewan direktur. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan dari sebuah administrasi dan manajemen olahraga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mumtaz Arifin. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.